أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan ubudiyah salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmah-Nya kepada kita. Salawat serta salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, saya muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, bapak serta ibu, jamaah yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti yang telah disampaikan oleh pengurus dan jamaah bahwa materi kita pada hari ini 2 bulan yang lalu minggu kedua itu materi kita tentang hadis masalah wudu. Pada malam ini insyaallah kalau sampai nanti kita akan masuk kepada masalah yang menyangkut dengan ibadah sholat. Tapi yang pertama, sebelum kita melaksanakan satu ibadah sholat itu, di dalam hadis ada beberapa hal yang mesti dan seyogianya kita lakukan, seperti azan, kemudian iqamah. Di antaranya ini mungkin kita bicarakan dulu satu persatu, persiapan apa yang harus kita laksanakan sebelum kita melaksanakan ibadah sholat itu. Walaupun kadang-kadang mungkin kalau kita melihat hadis itu keadaannya berbeda dengan sekarang, keadaannya berbeda. Di masa Rasul keadaannya seperti ini, dan di masa kita keadaannya seperti ini. Apakah keadaan di masa Rasul itu masih kita bawa sampai saat sekarang? Nanti coba sama-sama kita diskusikan. Di dalam satu kitab yang pernah saya baca, dalam kitab Subulus Salam, karena kami dulu belajar waktu di pondok, salah satu perintah kepada kita adalah mengadakan satrul musolli,
Satrul musolli itu artinya memberikan pertanda bahwa kita akan mengerjakan sholat. Ada beberapa hadis, kalau coba saya ungkapkan hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, apabila sholat salah seorang kamu, kalau kita mau sholat, maka kita jadikan sesuatu yang dapat menutupi kita dari manusia. Kata menutupi ini bisa saja membuat tirai, seperti tirai yang ada pada wanita, ya Pak. Atau bisa saja yasturu itu bisa diartikan adalah bahwa menandakan bahwa kita akan mengerjakan sholat. Misalnya, saya coba kasih permisalan. Saya misalnya akan mengerjakan sholat, maka kadang-kadang di antara kita ini masih ada yang meletakkan kain di depan. Betul? Ya. Atau sajadah kecil? Ya Pak? Ya. Ini adalah pertanda bahwa saya sedang atau akan mengerjakan Sholat. Ini yang dimaksud itu. Bahkan kata Rasulullah, kalau kamu, kata Nabi, sholat, karena masa sahabat itu sering sholat di padang pasir karena mereka musafir. Kalau mereka mau sholat, mereka pancangkan kayu di tanah itu, di depan. Tuh. Itu pertanda mereka orang berdiri itu sholat. Nah inilah yang dikatakan, kalau kamu mengerjakan sholat, apabila kamu mengerjakan sholat, kata Nabi, maka hendaklah kamu buat Tanda. sesuatu yang dapat yasturuhu minan nas, yang menutupi kamu, yang memberitahu kamu kepada manusia bahwa kamu sedang sholat. Jadi tak ada salahnya. Kalau sekarang kan tidak mungkin kayu dibuat, Pak, kan? Iya. Tentu kita buat sajadah. Untuk apa itu? Kata baginda Rasulullah, fa'arada ahadukum ayyajataza baina yadayhi, apabila lewat atau ada seseorang lewat di depan kamu ketika kamu sholat, lewat dia di depan kita ketika kita sholat, fal yadafa, hendaklah kamu tegah dia. Nah, saya misalnya sedang sholat, dan saya kasih batas, ini adalah areal sujud saya. Saya sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba datang orang, lewat dia. Ketika dia lewat, fal yadafa, saya disuruh oleh Nabi untuk menolak dia, menghalangi dia lewat. Nah, bolehkah dia lewat di depan sana? Boleh. Boleh. Mana yang tak boleh dipijak orang? Zabahatihi, tempat dahi saya sujud. Tempat dahi saya sujud mana? Inilah dia. Tak boleh lewat di sini. Bahkan dalam satu riwayat, saya bacakan satu lagi hadisnya, Bapak-bapak. An Juhaybin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul marru baina yadayil musalli ma za'alaihi minal ismi
lakana ayyakifa arba'ina khairal lahu min ayyamurru baina yadayhi. Satu riwayat lain, lakana ayyakifa arba'ina khorifan. Ada dua, satu arba'ina khairan, satu arba'ina khorifan khairan lahu min ayyamurru baina yadayil musalli. Artinya, kalaulah seandainya kamu mengetahui bagaimana dosanya lewat di depan orang yang sholat, maka lebih baik kamu berdiri 40 tahun ketimbang kamu lewat di depannya. 40 tahun, Pak. Lebih baik kamu berdiri 40 tahun ketimbang kamu lewat di depannya. Ada hadisnya. Dalam penafsiran ulama ketika itu, wal hadisu dalilun ala tahrimil mururu baina yadayil musalli. Ini hadis, kata ulama, adalah dalil haramnya, ala tahrim, haram. Berarti saya haram hukumnya lewat di depan orang sholat. Orang yang sedang sholat. Haram hukumnya. Maka dijelaskan bagaimana pengertian di depan orang yang sholat itu. Ma baina mawadi'i jabahatihi. Yang tak boleh kamu injak adalah tempat dahinya sujud. Sekarang orang sholat sunat, kalau sudah di sini, ini kan nih. Bolehkah saya lewat di sini? Boleh. Boleh. Mana yang tak boleh saya lewati? Yang tak boleh saya lewati adalah tempat dia sujud. Itu makanya kita buat itu, Pak. Jadi kalau bapak-bapak bawa tempat sujud kecil, bapak letakkan di depan, siapapun yang lewat di depan di atas tempat sujud bapak itu, fal yadapak, hendaklah anda tolak. Seandainya dia tak mau juga, tetap juga dia lewat, maka kita kuatkan sedikit, mati dia. Fala taqtul, kata Nabi. Kalau mati dia bukan membunuhnya. Kenapa? Fa innaha as-syaitan. Sesungguhnya yang lewat di depan kamu itu adalah setan. Setan. Kan tegas tuh. Itu makanya kita pakai itu. Kita buat seperti itu. Karena itu area apa yang tak boleh kita lewati? Yang tak boleh dilewati itu katanya adalah kemudian waqodamaihi, tempat lutut atau tempat tumitnya berdiri. Ini area wajib kita. Tidak boleh diganggu oleh siapapun. Tak boleh kita lewati. Nah ini bapak-bapak, inilah salah satu persiapan kita sholat tuh. Jadi kalau ada kadang-kadang sajadah kita itu sudah melebihi tempat kita sujud. Betul Pak? Betul. Terlalu Panjang. Terlalu lebar. Bahkan lebar lagi. Jadi inilah yang dikerjakan, yang diperintahkan oleh Rasul kepada kita. Ketika kita akan mengerjakan satu ibadah sholat, maka kita membuat pertanda kepada orang bahwa kita akan sholat. Apa tandanya? Di masa Rasul itu berbeda dengan kita. Kalau kita sekarang sajadah, masa Rasul itu tidak ada sajadah, Pak. Tongkat. Tidak ada sajadah. Apa hadis lain? Kita lihat dulu pada apa yang dikerjakan oleh Nabi atau sahabat ketika itu. An Sabarah bin Mu'id al-Juhni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyastatir ahadukum bis salati walau bisahmin. Hendaklah kamu berikan tanda kepada orang bahwa kamu sedang mengerjakan sholat
walaupun satu anak panah. Itu pertanda hadis ini bagi orang-orang yang ada di padang pasir. Mereka sedang asik berburu, maka masuk waktu sholat, mereka sholat. Rasul mengatakan, beri tanda kepada orang bahwa kamu sedang mengerjakan sholat, walaupun satu anak panah yang kamu tancapkan di depan kamu sholat. Inilah dikerjakan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi. Berarti Rasul itu ketika memberikan penjelasan ini, kebanyakan penjelasan ini dipakai pada tempat-tempat terbuka. Kasih tanda, saya sedang sholat, jangan lewat. Makanan dikatakan kalbul aswad, anjing yang hitam. Orang yang melintas di depan orang sholat itu sudah diberi tanda lewat juga dia. Disebut oleh Nabi kalbul aswad, anjing yang hitam. As-syaitonul aswad, setan yang hitam. Sampai kita tidak boleh lewat. Mada. Apalagi orang sedang sholat. Maka dikatakan sawa'un kana, sama ada sholatnya fardun au naflan, baik dia sholat sunat ataupun sholat wajib. Siapapun yang sedang sholat, kalau sudah diberikan tanda, tidak boleh kita lewat menginjak, apalagi menginjak yang telah dia buat tanda tersebut. Walaupun sholatnya sholat wajib, walaupun dia sholat sunat, yang penting sholatnya. Begitulah mulianya orang yang sedang mengerjakan sholat. Tak boleh kita lewat. Ini kadang-kadang banyak terjadi ini pada hari Jumat. Ya Pak, Bapak duluan Bapak datang, tapi Bapak duduk belakang. Orang belakang tentu jalan dia. Ini sebenarnya salahnya ini bukan salah orang yang lalu. Salah siapa Pak? Yang sholat. Ya salah orang yang sholat tadi. Kalau kita masuk ke masjid hari Jumat itu, kita tidak ada satupun tempat spesial di masjid ini kecuali untuk imam. Sop pertama ini adalah milik bersama. Sop kedua adalah juga milik bersama. Jadi kalau Bapak datang duluan, silahkan duduk di depan. Kadang-kadang dibilang itu, Bapak-bapak, mari kita sempurnakan sop agar orang tidak melangkah-langkahi kita. Ya tapi kadang-kadang pemikirannya nggak jalan Pak ya. Mada kata Bapak tuh. Banyak orang-orang masuk masjid orang mada-mada. Kalau bilang tuh, kan sering disampaikan, Bapak-bapak, ayo kita ke depan, isi paling depan agar orang tak melangkahi kita. Dia pengen lihat anjing hitam, Pak. Pengen lihat anjing hitam. Ada serah Bapak lah, Bapak bilang jangan bilang ya. Ini gunanya Pak. Satu ketika dalam hadis Rasul sedang berkhutbah hari Jumat. Begitu dia sedang berkhutbah hari Jumat, maka nampak dia seorang sahabat dari belakang menuju ke depan melangkahi orang. Dari mimbar itu mengatakan, wahai sahabat, berhenti, faqad azaita. Wahai sahabatku, jangan langkahi orang itu, berhentilah, sesungguhnya engkau telah menyakiti orang. Kalau Bapak langkahi orang, Bapak sama menyakiti. Kalau begitu, minta maafkah Bapak dengan yang Bapak langkahi itu? Enggak. Enggak. Tak maaf? Enggak. Orangnya yang salah. Faqad azaita, kata Nabi. Kalau kamu langkahi bahu orang, kamu telah menyakitinya. Kalau kita menyakitinya, berarti berdosa. Wajib kita minta. Adakah kita minta maaf? Enggak ada. Berapa orang yang Bapak sakiti dari belakang sana menuju
Ibu, bapak, bapak-bapak ingin mendapatkan sop paling depan, tapi ada 30 orang yang sudah bapak sakiti orang. Dia sengaja minta disakiti itu. Nah, itu yang saya takutkan. Bapak-bapak suka Sakiti. Kalau bapak tidak mau disakiti, cepat datang, isi yang paling depan. Takut saya tak kamu menyakiti orang, berhenti kamu di situ, kata Nabi. Sedang berkhutbah Rasulullah itu, masih dia larang orang yang melangkah-langkahi orang tersebut, apalagi melewati di depan dia sujud. Ini satu yang banyak terjadi di kalangan kita. Ini aja Pak. Jadi kalau Bapak besok mau duduk sop paling depan, apa masuk dari belakang aja Pak? Tidak bisa. Hah? Tidak ada jalannya. Tidak ada jalan itu Pak? Nah. Bapak buat jalan. Hah? Itu aja kuncinya. Ini adalah bapak-bapak, tanpa kita sadari ini, kita ingin mengejar sop paling depan, tanpa kita sadari sudah sekian orang yang kita sakiti. Yang awal langkah itu kadang-kadang Pak umur 80 tahun, awal umurnya 20 tahun. Tuh bahasa kami anak durhaka namanya. Tidak punya adab. Hah? Tidak punya akal. Itu terserah bapak lah. Terserah bapak-bapak menafsirkannya. Tidak punya adab, tidak punya akal, tidak punya etika. Tapi jangan bapak lupa, dosa itu diperbuat orang ada kaitannya dengan diri kita sendiri. Itu aja. Silakan. Ada juga Pak yang bawa bapak atau kakek lah ya. Kalau aku bawa anak kecil, kalau kita tegur, kita tahu, nah ini kan belum wajib sholat. Ya alasannya hanya ingin mengajari. Tetapi pada waktu kita sholat berjamaah, itu dilepas anaknya. Kok tidak mengatur dia dari depan masjid. Padahal kalau ada yang dia mau mengerti. Jangan pula nanti anak itu dia bawa anak, kemudian ketika sholat anaknya lari bapak tinju pula, jangan. Bapak lihat yang mau ditinju itu Pak. Ya. Kalau kita beritahu akan marah dia. Nah, artinya Pak, ada satu etika dalam agama kita, dalam Islam diatur. Kalau kita bawa anak, itu kita boleh bawa anak ke masjid, tapi ambil sop paling pinggir. Hah? Ya harus mengerti lah Pak. Kalau tidak mengerti bagaimana lah? Kalau tidak mau tahu dia terganggu orang sholat karena anak dia, maka bapaknya itu yang mendapatkan Doa. Banyak risikonya. Apa risikonya? Mengganggu orang dia. Kedua adalah memutuskan Sop. Nah pasti memutuskan sop. Maka ambil dari pinggir. Ambil dari pinggir. Bukan tidak boleh bawa anak, boleh. Rasulullah itu, Hasan dan Husain itu pernah datang duduk di punggung baginda Rasul ketika dia sujud. Rasul tak bangkit, dia biarkan lama dia sujudnya sampai cucunya puas. Boleh. Tapi kalau kita sholat berjamaah tidak mungkin dibuat seperti itu Pak. Bapak Imam bawa anaknya naik di punggung Pak Imam. Pak Imam bawa seperti yang dibuat Rasul. Biarlah anakku di atas sampai kapan dia puas. Sementara jamaah banyak sakit pinggang. Banyak sakit pinggang. Allah Akbar. Itu tidak benar. Tidak benar tuh.
Rasul itu seperti itu, salah satunya ketika beliau sholat sunat. Ya Pak, laka, puas-puas dah kamu di situ. Nah, artinya, kalau kita bawa anak untuk mengajari dia ini adalah masjid, ini adalah tempat ibadah, maka kita wajib mengontrol dia. Buat dia sholat paling pinggir. Kalau dia mau lari, tangkap. Nggak masalah. Daripada mengganggu orang. Jangan pula kita larang, Pak. Nggak boleh anak-anak datang ke masjid. Itu bahaya. Ini satu. Jadi, ya tahu kita posisi. Cuman seperti yang dikatakan Bapak tuh, kalau diberitahu mengamuk. Itu aja masalahnya. Marah dia. Itu berarti dia tidak memahami ajaran agama. Nggak paham dia ajaran agama itu. Kadang-kadang Pak ada yang bawa sampai sop paling depan patuannya. La ilaha illallah. Banyak. Iya. Enggak, bukan soal tenang tidak tenang. Iya itulah. Pakai lato-lato pula dia. Yang paling susah itu bukan soal tenang tidak tenangnya, adalah putusnya sop. Putus sop, kenapa putus sop? Dia saja belum sempurna uduknya. Kalau dia beruduk, itu yang dikhawatirkan, putusnya sop. Soal tenangnya itu jadilah kan. Tapi bagaimanapun yang namanya anak-anak, Pak, banyak masalah itu. Jadi yang paling aman, silahkan ambil sop paling pinggir. Itu aja. Ada lagi Pak pertanyaan? Silakan. Dalam sholat berjamaah Pak, kita kan bawa anak itu, ada saf yang putus nih di kita nih Pak ya, bawa anak. Bagaimana saf itu kita berjamaah masuk saf, masuk rakaat kedua gitu Pak? Kita bawa anak terlambat kan? Tentu ada juga yang terlambat lagi, ngisip di samping anak bagaimana cerita itu Pak? Bapak-bapak, dalam penyusunan sop itu harus dibedakan sop orang dewasa dengan anak-anak. Sop anak-anak khusus, berisi atau tidak berisi itu sop, jangan isi sop yang akan ada orang dewasa di dalam. Tetap di belakang. Sebaik-baik sop anak-anak itu di belakang. Jangan mantang-mantang. Misalnya ini kan jalan deh, jalan lintas deh. Nampak bapak tuh orang udah sholat, jamaah masih belum di sop ini masih ada jamaah 3 orang. Maka dia buat anaknya di situ. Nanti datang orang, mau ndak anaknya didiamkan? Saya pernah mengangkat gitu Pak. Begitu saya masuk ada anak-anak, saya angkat anak tuh, saya geser. Dan selesai sholat baca Kak. Nah saya sholat bapak angkat-angkat. Apa masalahnya? Saya bilang saya mau sholat, sop saya jangan terganggu dengan dia. Kalau begitu di mana sop anak-anak? Sop anak-anak di belakang. Penuh atau tidak sop depan itu, anak-anak jangan campur sopnya dengan orang dewasa. Buat di belakang. Itu konsepnya. Oh, saya takut Pak diculik orang. Itu tidak tahu saya dulu. Kira-kira begitu. Buat dia sop di belakang. Sebaik-baik sop anak-anak itu adalah di belakang, tidak bercampur dengan bapak-bapak. Kadang-kadang saya pernah tanya kepada bapak itu, Pak, kenapa apa buat anak bapak dekat dengan sop bapak? Jawaban dia masuk akal. Kalau saya buat di belakang Pak Ustadz dia main-main. Tapi kalau saya buat di samping saya dia tidak main-main. Oke lah kalau begitu besok abang ambil sop paling Pinggir. ya. Itu aja. Jadi itu Pak ya. Apapun bentuknya, sama ada kurang atau tidaknya sop itu, kalau ada bapak-bapak di situ, sop anak-anak tetap buat tersendiri di belakang. Ustaz, ini kalau si bapaknya ikut dengan anak-anak di belakang yang mana dirama? Betul, itu menyalahi hukum.
Iya kan, nggak jamin juga dia kalau dia salah di depan, terus sana di belakang, pikirannya kemana kan itu. Iya. Kalau masih berisi sop, masih kosong sop kedua, tak boleh membuat sop ketiga untuk dewasa. Harus berada pada sop itu. Kecuali dalam keadaan daruratnya, ya COVID. Kalau COVID dulu kan pakai jarak-jarak kita sholat kan. Satu di ujung sana, satu di tengah-tengah selesai. Itu namanya darurat. Walaupun bapak-bapak banyak yang nggak mau seperti itu, tapi artinya Islam itu bisa masuk ke mana-mana. Tujuannya adalah sholat, darurat namanya. Jadi kalau nanti bapak misalnya sop di sini masih kosong, bapak bawa anak bapak di belakang, bapak juga di belakang bersama dia, itu artinya sop bapak tuh tidak melalui sop sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi itu kalau masih masih kosong sop depan, tak boleh buat sop baru di belakang. Nah, kecuali sop anak-anak itu lain. Jadi bapak, atau ajarin dia pak, bisa diajarin. Nah, kamu di sini berdiri ya. Nanti kalau ada orang masuk, kamu geser. Bapak pun ikut bergeser bersama anak, biar kosong di sini. Biar bapak tuh masuk ke boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Itu langkah amannya pak. Karena kalau anakku saya angkat, bapaknya marah dengan saya. Caranya begitu. Nah, saya ajari kamu. Apa itu? Kita sop di sini. Nanti kalau ada orang bapak-bapak dewasa datang, kamu bergeser. Dan kita pun bergeser. Nanti yang kosong itu diisi oleh jamaah yang baru datang. Kalau ngerti pula. Hah? Kalau ngerti. Kalau nggak mengerti, kalau sudah semua alasannya kalau mengerti tidak payah. Seharusnya kita harus mengerti. banyak yang tidak ngerti. Iya. Kalau anak itu belum kita, ya belum kita. Bapak-bapak, kalau saat sekarang ini konsep khitan dengan di masa dulu berbeda. Saya pernah menemukan diundang orang mendoa khitanan. Anak tersebut masih belum pandai berjalan sudah dikhitan. Ada pak? Ada. Di konsep khitanan itu tak. Kalau dulu khitan itu kan kepada orang yang sudah sekurang-kurangnya dia sudah mau akil balik. Dalam Islam itu ada dikatakan anak-anak, ada dikatakan mumayyiz. Tahu mumayyiz pak? Mumayyiz itu adalah dia telah dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Baru akil balik. Sebelum akil balik dia sudah paham. Tapi bagaimanapun dia belum termasuk orang yang mukallaf. Ada mukallaf, ada muallaf. Mukallaf itu orang yang diberati hukum. Siapa orang yang diberati hukum itu? Adalah orang yang sudah akil balik. Apa tandanya akil balik? Banyak tandanya. Salah satunya adalah al-ihtilam, bermimpi. Kalau perempuan haid, itu namanya sudah akil balik. Jadi nih, makanya Pak, kalau saat sekarang ini batas usia akil balik itu susah menentukannya. Karena anak-anak kecil pun dah tahu dia pacaran. Betul dah? Betul. Masih SD kelas 3 ada tahu dia pacaran. Itu namanya perkembangan zaman. Jadi kalau bisa Pak, bagaimanapun sebelum dia akil balik, sopnya tetap dibedakan. Kalau peraturan. Kalau kita mau mengikuti peraturan. Tapi kalau kita mau mengikuti ego, ya terserah dah. Ada lagi Pak?
Usia akil balik. Ya, usia yang disebutkan di kita. Yang akil balik itu Pak. Kita atau kita. Hitan. Kalau sebenarnya hitan itu pada prinsipnya adalah ketika anak tersebut sudah mau hampir akil balik, baru ada hitan. Karena hitan itu sebenarnya adalah semakin sempurnanya kebersihan. Dia sudah mulai wajib dia mengerjakan itu. Sholat misalnya wajib dikerjakannya. Kalau tak sah wudunya, berarti sholatnya tidak sah. Kenapa hitan? Karena bagi laki-laki ada parit di situ. Di paritnya itu ada putih-putih tersimpan yang merupakan kotoran. Itu makanya hitan itu disuruh agar lebih bersih kita dalam berwudu. Hitan. Jadi hitan itu sunnah para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Allah. Kira-kira berapa umurnya? Sekarang sudahkah akil balik umur 13 tahun Pak? Sudah enggak? Sekarang sudah. Jadi katakan akil balik 13 tahun dia. Dan kadang SD aja kelas 6 itu berapa umur sekarang itu? 12. Nah, 13. Dia sudah akil balik. Tidak ada yang keluar yang sudah datang haidnya. Sudah ada yang ikhtilam dia bermimpi. Mereka sudah akil balik. Ketika itu datang, mereka sudah wajib mengerjakan semua perintah agama itu. Mukallaf. Wajib. Jadi ini mungkin bapak-bapak yang kita renungkan pada kesempatan ini. Nah, pembatasan inilah yang harus sama-sama kita pahami bersama. Maka sebaik-baik sop tadi, masalah sop itu yang laki-laki di depan paling baik, kemudian di belakang adalah anak-anak. Kemudian sop wanita itu yang paling baik bukan yang di depan, tapi di mana? Belakang. Di belakang. Sebaik-baik sop wanita itu adalah sop yang paling belakang. Tapi jangan nanti wanita itu mau di belakang semua, depan kosong, tidak. Di belakang apa namanya? Di belakang sop anak-anak. Saya pernah bertemu Pak di hari Kamis kemarin. Di situ ibu-ibu sudah dikasih tirai seperti ini. Di depan masih dikosongkan itu. Mengejar sop belakang. Saya bilang, sebaik-baik sop wanita itu di belakang. Itu artinya di belakang sop anak laki-laki. Sop anak laki-laki di belakang itu. Maka di belakangnya itu adalah sop wanita. Jangan pula di depan kosong, di belakang berisi. Karena sebaik-baik sop wanita itu di belakang, maka dia ambil paling belakang. Itu salah tuh. Dekat pintu diambilnya, di depan kosong. Hadis itu dipahaminya secara harfiah. Hadis itu menunjukkan sop perempuan itu di belakang sop anak laki-laki. Jadi mungkin, laki-laki atau anak-anak perempuan? Laki-laki. Anak perempuan. Ibu-ibu. Kalau dibuat anak-anak perempuan di depan, ibu-ibu yang tua-tua di belakang, banyak terganggu Pak. Sop perempuan itu paling baik di belakang. Di belakang. Di belakang mana? Di belakang sop anak laki-laki. Belakang sop itu. Ada seperti itu Pak. Yang berisi cuma di dekat pintu, di depan kosong. Kata dia alasannya itu, Pak Ustadz bilang sop perempuan itu yang paling baik di belakang. Saya bilang di belakang, di depan ini kok kosong. Karena Pak Ustadz bilang Pak ini di belakang paling baik. Saya bilang sop yang paling baik itu wanita adalah di belakang sop anak laki. Ini mungkin dapat saya sampaikan kepada bapak-bapak. Dan saya mohon maaf Pak. Saya mungkin hari ini tidak bisa sholat isya di sini karena ada keluarga yang meninggal mau takziah malam ini. Jadi mungkin saya sholat di jalan dulu Pak ya. Iya. Ini mungkin dapat saya sampaikan karena bulan yang lalu tidak datang saya karena ada keluarga meninggal pas mau maghrib itu meninggalnya. Tidak sempat saya kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.